Shalom shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya luar biasa. Saat ini kita masuk di pembelajaran 5. Kalian buka sama-sama halaman 146. Dibuka halaman 146. Kita masuk di pelajaran pertama PKN. Nah, kalian pernah melihat atraksi seperti ini? Pernah melihat? Nah, di sini nomor 1 ini adalah atraksi tentang sirkus ya. Tapi biasanya kalau kayak begini nih ada juga di Ancol tuh suka, dulu masih kecil Miss pernah melihat seperti ini ya. Nah, kita sama-sama jawab yang pertama ya. Pernahkah kamu melihat atraksi seperti pada gambar di samping, baik secara langsung ataupun maupun dari televisi? Nah, ketika kalian melihat secara langsung kalian boleh tulis ya. Kalau kalian tidak pernah melihat, kalian tulis tidak ya. Lalu yang nomor 2, hewan apa saja yang dapat melakukan atraksi ini? Nah, atraksi apa sih ini yang lompat di dalam lingkaran ini ya. Nah, yang ada selain lumba-lumba ya, ini juga seperti harimau. Nah, itu juga kalau di sirkus ya, itu ada lompatnya seperti itu. Kemudian, mengapa hewan-hewan itu mau mengikuti keinginan pawang-pawangnya? Karena apa? Karena mereka sudah dilatih ya, sudah dilatih oleh pawang-pawang. Kemudian kita masuk di ayo membaca. Suka duka pawang gajah. Kalian simak di rumah ya. Pak Heri bekerja sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Pak Heri sudah bekerja selama 15 tahun. Pak Heri bertugas menjadi pawang gajah bernama Mary. Berarti Mary ini adalah seekor gajah ya. Mary merupakan gajah betina berumur 12 tahun. Mary sudah diasuh oleh Pak Heri sejak berumur 1 tahun. Menurut Pak Heri, gajah memang harus dilatih oleh pawangnya sama sejak kecil agar gajah itu mengenalnya. Pak Heri bertugas memberi makan, memandikan, dan melatih gajah. Pak Heri juga bertugas melakukan pengawasan kesehatan gajah yang diasuhnya. Menjadi seorang pawang gajah bukanlah pekerjaan yang ringan. Pak Heri dapat saja terancam nyawa jiwanya jika gajah yang diasuhnya mengamuk. Namun Pak Heri selalu merawat Mary dengan penuh kasih sayang dan menanggapinya seperti anggota keluarganya sendiri. Sehingga selama Pak Heri bertugas, Mary tidak pernah mengamuk. Pak Heri sering mengajak Mary mengobrol seperti saling mengerti. Bahkan Pak Heri dapat mengetahui jika Mary sakit. Pak Heri dengan sabar melatih Mary agar dapat melakukan berbagai atraksi seperti bermain bola, melangkahi orang tanpa menginjaknya, dan melukis. Berkat kesabaran dan kasih sayang Pak Heri, Mary dapat melakukan berbagai atraksi tanpa mengalami kesulitan. Para penonton pun senang menyaksikan atraksi Mary. Ya, sekarang kita sama-sama menjawab. Ayo menjawab. Kalian tuliskan jawabannya. Nomor 1, apa pekerjaan Pak Heri? Pekerjaannya tadi apa? Seorang pawang. Ya, kalian tulis seorang pawang gajah. Nomor 2, hewan apa yang dirawat dan dilatih oleh Pak Heri tadi? Gajah, ya. Nomor 3, umur berapa hewan itu sekarang? 12 tahun. Nomor 4, bagaimana Pak Heri merawat hewan itu? Pak Heri merawat hewan itu dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anggota keluarganya sendiri ya. Kemudian yang kelima, menurutmu apakah pekerjaan menjadi seorang pawang itu mudah? Tentunya tidak mudah ya. Karena apa? Dia harus sabar dan dia harus mengetahui agar ketika dia melatih dengan sabar, ketika dia berkata atau dengan satu gerakan, maka gajah tersebut bisa mengetahui apa yang diinginkan ya oleh pawang tadi ya. Nah, kita lanjut ke halaman 148. Ya, di sini kalian perhatikan di ayo belajar.
Beberapa jenis hewan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan tersebut antara lain gajah, harimau, singa, anjing, lumba-lumba, dan anjing laut. Hewan-hewan tersebut dapat melakukan berbagai atraksi yang sangat mengagumkan penonton, misalnya meloncati api, bermain bola, bahkan berhitung. Hewan-hewan tersebut biasanya dipertunjukkan dalam atraksi sirkus, ya. Nah, sebelum bisa melakukan berbagai kegiatan yang diminta manusia, hewan-hewan tersebut dilatih. Pelatih hewan itu disebut pawang. Para pawang juga merawat hewan-hewan tersebut dengan kasih sayang. Tidak hanya dilatih, tetapi hewan-hewan tersebut juga dirawat, ya, dimandikan dan diberi makan secara teratur. Keberhasilan suatu pertunjukan sirkus tidak hanya berkat kerja keras pawang saja, tetapi ada beberapa unsur yang juga ikut membantu dalam mensukseskan satu atraksi. Nah, di sini dalam merawat hewan-hewan atraksi juga diperlukan pekerjaan lain selain pawang. Misalnya, pertama, petugas yang membersihkan kandang. Yang kedua, petugas yang menyediakan makanan. Ketiga, dokter yang merawat kesehatan hewan. Yang keempat, petugas yang menyiapkan perlengkapan untuk atraksi. Dan yang kelima adalah petugas yang mengatur penonton. Jadi ada berapa? Ada 5. Jika semua orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung dengan baik. Nah, kalau misalnya pawangnya ini mengatur yang lain, misalnya pawang daripada hewan ini mengatur penonton misalnya, yang harusnya dia mengatur binatang yang dia latih. Akhirnya apa? Kalau di dalam satu acara atau atraksi sudah dikasih tugas, ternyata tugas itu dia tidak kerjakan atau dia kerjakan tugas yang lain, maka akan terjadi yang namanya satu kekacauan. Jadi kalau sudah diberikan tugas, sudah ada description-nya, nah kalian harus mengikuti apa yang menjadi tugas kalian, harus dilakukan. Nah, supaya tidak terjadi yang namanya kekacauan, ya. Jadi semua atraksi bisa berjalan dengan baik, dengan berhasil kalau semuanya petugasnya bekerja sesuai dengan job deskripsinya mereka masing-masing. Oke. Kemudian kita masuk di halaman 149. Gajah yang baik hati. Di suatu hutan hiduplah seekor gajah. Tubuhnya tinggi, besar dan gemuk, belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesulitan, baik binatang besar maupun binatang kecil. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan karena tertimpa pohon yang roboh. "Gajah, gajah, tolong aku," kata harimau sambil menahan sakit. Mendengar terintihan harimau, gajah pun langsung mendatangi asal suara. Gajah langsung mengangkat pohon yang menghimpit tubuh harimau dengan belalainya. Nah, cerita ini atau dongeng ini belum selesai, ya. Tugas kalian lihat di Ayo Menulis. Yang pertama di sini cerita ini belum selesai. Nah, kalian tuliskan cerita itu dengan imajinasi kalian, dengan kata-kata kalian sendiri, ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat, ya, bisa mengambil pesan moral apa yang ada di dalam dongeng ini, ya, di dalam gajah yang baik hati, ya. Tentunya kalian bisa melihat, ya, pesan moral itu apa yang ada di dalam dongeng ini. Kemudian baliknya lagi halaman 150 nomor 3. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kalian tuliskan ceritanya, ya. Nah, di sini nih sudah ada beberapa gambar. Ya, nanti kalian tuliskan cerita dari masing-masing gambar ini. Yang pertama kalian tuliskan di situ itu adalah Pak Heri, ya, seorang pawang gajah yang gajahnya bernama Mary, ya. Kalian tuliskan itu. Nah, ini sedang ngapain? Nah, kalian tulis bahwa Pak Heri sedang memandikan Mary, seekor gajah, ya.
Jadi kalian tuliskan itu tapi dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi tugas kalian adalah halaman 149 sampai 150 di ayo menulis nomor 1 dan nomor 3 ya. 1 2 3 itu kalian kerjakan di rumah. Sekarang kita masuk di pelajaran matematika ya. Nah, di sini kalian bisa melihat sudah Miss gambarkan di sini ya. Di sini ada kotak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Petugas Taman Safari memberikan daging untuk makanan hewan-hewan buas. Masing-masing hewan mendapatkan jatah makanan sebagai berikut. Harimau mendapatkan sepertiga bagian. Nah, ini sepertiga ya. Ini harimau ya, untuk harimau. Kemudian yang kedua, singa mendapatkan 2/6 bagian daging. Nah, di sini kolomnya sudah ada 6 ya. Di sini 1 2 3 4 5 dan 6. Ya, jadi 2/6 daging untuk harimau ya. Maaf, untuk singa. Kemudian beruang mendapatkan 3/9 bagian daging. Nah, di ini ada 9 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. 3 kolom di sini sudah diarsir atau sudah kasih warna ya. Nah, di sini hewan apakah yang mendapat bagian daging paling banyak? Untuk mengetahuinya kita gambarkan bagian daging yang diperoleh masing-masing hewan dalam bentuk persegi panjang yang sama besar. Kemudian arsirlah sesuai pecahan yang diketahui. Nah, ini sudah Miss hasilkan ya. Dari yang halaman 151 yang ini sudah kalian bisa lihat ya. Ini. Nah, ini adalah yang sepertiga harimau, ini singa, baru ini beruang. Nah, di sini yang ini dan yang ini itu sama. Hasilnya adalah sepertiga. Ini sepertiga juga. Dari mana Miss sepertiga? Nah, ini disederhanakan lagi. 2 dibagi 2 itu 1 ya. 6 dibagi 2 itu 3 ya. Jadi sama dengan 1/3 ya. Kemudian 3/9 itu pun sama ya. Sama juga dengan sepertiga. 3 dibagi 3 itu 1, 9 dibagi 3 itu 3 ya. Jadi hasilnya sama, sepertiga, dan sepertiga. Jadi disimpulkan di sini, meskipun penyebut ketiga dari pecahan itu berbeda, tapi bagian yang diarsir pada ketiga pecahan yang ini adalah sama ya. Ini menunjukkan bahwa ketiga pecahan di atas memiliki nilai yang sama atau senilai. Sepertiga yang ini ya, sepertiga senilai dengan 2/6 ya. Kemudian sepertiga senilai juga dengan 3/9 ya. Atau 2/6 juga sama dengan 3/9. Jadi pecahan di sini 1/3, 2/6 dan 3/9 itu adalah pecahan yang sama nilainya atau senilai ya. Nah, untuk yang halaman ayo berlatih yang ini, hanya yang ini saja ya. Nah, yang ini kalian perhatikan. Gambar yang pertama yang ini ya, gambar pertama yang ini, yang diarsir itu ada berapa kotak? Maaf. Ada 4 ya. Ada 4 kotak yang diarsir. Nah, ada 12 ya, ada 12. Tapi yang diarsir itu 4. Jadi 4/12 ya. Kemudian lihat yang di bawahnya. Itu yang diarsir itu ada 3. Sementara situ kotak seluruhnya jumlahnya ada 5. Jadi kalian tulis 3/5. Kalian tuliskan 3/5. Yang tadi 4/12 ya, yang pertama di situ. Lalu lihat yang bawahnya itu yang diarsir atau diwarnai ada 3 ya. Berarti 3 per berapa kotak yang ada di sini?
keseluruhan kotak yang ada di gambar yang kolomnya 3 yang ini adalah 9 ya. 3/9. Nah, sekarang kalian bisa lihat yang ini kita bisa disederhanakan. 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. Sepertiga, ya kan? Kemudian ini tidak bisa. Kemudian yang ini 3 bagi 3 itu 1. 9 bagi 3 3. Jadi sepertiga, ini juga sepertiga, ya. Nah, di sini pertanyaannya, tulislah nilai pecahan gambar sesuai gambar yang diwarnai berikut. Nah, nanti kalian tulis 4/12, 3/5, dan 3/9. Kemudian tentukan apakah pecahan tersebut senilai atau tidak. Yang senilai adalah kalian tulis 4/12 senilai dengan 1/3. 3/9 senilai dengan 1/3. 4/12, jadi kalian tulis yang ini untuk gambar pertama dan gambar ketiga itu senilai karena masing-masing sama 1/3. Oke anak-anak, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Miss harapkan kalian lebih lebih semangat lagi dalam belajar. Nanti untuk selanjutnya Miss akan berikan kepada kalian beberapa latihan ya. Tapi Miss coba untuk menyelesaikan dulu pembelajaran ini, nanti baru kita kasih latihan beberapa soal untuk materi pecahan ini. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Miss harapkan kalian tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa untuk tetap selalu berdoa dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah anak-anak, terima kasih semuanya. Terima kasih mama papa yang selalu mendampingi anak-anak di rumah dalam hal belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.